Pada kesempatan ini kita akan belajar retorika terkait seni, musik, visual, sastra, gender oleh Dr. Endang Sholihatin. Retorika terkait dengan packaging pengemasan teks, pesan tujuan. Packaging atau pengemasan teks dalam retorika adalah cara penyajian pesan atau argumen agar lebih menarik, efektif, dan persuasif bagi audiens. Ini melibatkan penggunaan struktur yang jelas, pilihan bahasa yang tepat, teknik retorika, visualisasi, narasi, interaksi dengan audiens, media, konsistensi, dan adaptasi konteks. Tujuan dalam retorika adalah untuk meyakinkan, menginformasikan, atau menghibur audiens melalui teknik komunikasi yang efektif. Teks dalam retorika adalah segala sesuatu yang mengandung pesan, audio, visual, meliputi tulisan, lukisan, grafiti, foto, gambar, film atau video, puisi atau syair atau lagu, novel karya sastra, dongeng mait sagik dan lain-lain, pidato, tipografi, seni percetakan, poster, baliho, flyer, pamflet, dan lain-lain, teks berita, meme, norma sosial, desain, arsitektur, dan lain-lain. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain dan menemukan ada retorika di dalamnya, jangan ditelan mentah-mentah. Temukan pesan, apa makna di balik fakta. Makna di balik fakta dalam retorika adalah interpretasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara melalui fakta-fakta yang disajikan, guna mempengaruhi pemikiran dan emosi audiens. Pada konteks ini maka, perlu berpikir kritis terhadap setiap retorika yang dibangun, artinya, perlu berpikir kritis terhadap setiap retorika yang dibangun, berarti kita harus selalu menganalisis dan mengevaluasi argumen atau pesan yang disampaikan secara cermat. Ini melibatkan memeriksa keakuratan fakta, mengidentifikasi potensi bias atau manipulasi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum menerima atau menolak pesan tersebut. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang menyesatkan atau retorika yang memanipulasi emosi. Selain itu, pada konteks ini perlu berpikir kritis dalam menyuguhkan teks. Perlu berpikir kritis dalam menyuguhkan teks dalam retorika, berarti penting untuk menganalisis dan mempertimbangkan secara mendalam setiap argumen atau pesan yang kita sampaikan. Ini mencakup memastikan keakuratan dan relevansi fakta, menghindari bias atau manipulasi, dan menyusun argumen dengan logis dan etis. Dengan berpikir kritis, kita dapat menyajikan teks yang lebih kuat, terpercaya, dan persuasif, serta menghormati perspektif audiens. Berdiskusi terkait retorika dan gender bisa dicontohkan retorika pemimpin wanita haram, atau contoh, munculnya sosok Kartini sebagai simbol emansipasi. Retorika pemimpin wanita haram adalah ungkapan yang digunakan dalam beberapa konteks untuk menyatakan bahwa kepemimpinan wanita tidak diperbolehkan menurut interpretasi tertentu dari ajaran agama atau budaya. Pernyataan ini seringkali digunakan untuk mempengaruhi pendapat publik atau mendukung pandangan tradisional tertentu mengenai peran gender dalam masyarakat. Retorika sosok Kartini sebagai simbol emansipasi menggambarkan Raden Ajeng Kartini sebagai ikon perjuangan untuk hak-hak wanita dan kesetaraan gender di Indonesia. Kartini dikenal karena tulisannya yang mengkritik ketidakadilan dan keterbatasan yang dihadapi oleh wanita pada masanya,
serta aspirasinya untuk pendidikan dan kebebasan wanita. Penggambaran Kartini dalam retorika ini menekankan pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk mencapai kemajuan sosial dan keadilan. Sosok Kartini sering digunakan untuk menginspirasi perjuangan hak-hak wanita dan mengadvokasi perubahan positif dalam masyarakat. Retorika dan kekuasaan, contoh, retorika Donald Trump saat kampanye, kita harus mengembalikan Amerika menjadi negara adidaya nomor 1 di dunia. Retorika Donald Trump saat kampanye dengan pernyataan, kita harus mengembalikan Amerika menjadi negara adidaya nomor 1 di dunia, digunakan untuk membangkitkan semangat patriotisme dan kebanggaan nasional. Pernyataan ini dirancang untuk menarik dukungan dengan menyampaikan pesan bahwa Amerika telah kehilangan posisinya yang dominan dan perlu dikembalikan ke masa kejayaannya. Melalui retorika ini, Trump menekankan perlunya perubahan kebijakan dan tindakan tegas untuk memulihkan kekuatan ekonomi, militer, dan politik Amerika, sambil menginspirasi para pemilih untuk percaya pada visinya tentang kebesaran nasional. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan kuliah retorika pada pertemuan berikutnya.